Oke guys, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang matriks Pauli. Nah, untuk memperdalam tentang matriks Pauli ini, kita akan membahas tentang soal, yaitu tentukan nilai dari sin ke A, cos ke A, E ke A, dan EI ke A, di mana I sama dengan akar dari min 1 dari matriks spin Pauli A 0110. Nah, sebelum kita melanjutkan ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan share channel ini ke teman-teman yang lainnya, supaya nanti mereka juga tahu tentang channel kita ini. Zombie Apocalypse. Nah, sebelum kita membahas tentang soal ini, kita harus tahu dulu tentang matriks Pauli. Matriks Pauli adalah himpunan 3 matriks kompleks 2x2 yang Hermitian dan kesatuan. Jadi di sini nanti matriks Pauli terdiri dari 3 buah matriks berorto 2x2 yang Hermitian. Simbol matriks Pauli yang pertama adalah sigma. Dan yang kedua nanti adalah tau. Tau di sini digunakan dalam situasi tertentu, sedangkan dalam video kali ini kita akan membahas matriks Pauli menggunakan notasi sigma. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa matriks Pauli ini terdiri dari 3 buah matriks yang berordo 2x2, yaitu yang pertama adalah sigma X sama dengan 0, 1, 1, 0. Yang kedua adalah sigma Y sama dengan 0 min I 0. Dan yang ketiga adalah sigma Z sama dengan 1, 0, 0 min 1. Ketiga matriks ini dinyatakan dalam bentuk umum. Untuk umum matriks Pauli yaitu sigma n sama dengan delta n3 delta n1 kurang I delta n2 delta n1 tambah I delta n2 min delta n3. Ini adalah bentuk umum dari matriks spin Pauli. Matriks spin Pauli juga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu bahwa I di sini sama dengan imajiner yang nilainya akar min 1 dan delta NK di sini adalah sama dengan delta Kronecker, di mana delta NK sama dengan 1 jika N sama dengan K dan delta NK sama dengan 0 jika N tidak sama dengan K. Ingat ya teman-teman, delta NK sama dengan 1 jika N sama dengan K dan delta NK sama dengan 0 jika N tidak sama dengan K. Matriks Pauli ini juga disebut dengan matriks involutory, di mana delta X kuadrat sama dengan delta Y kuadrat sama dengan delta Z kuadrat sama dengan min I delta X delta Y delta Z sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, kita tahu ini adalah matriks identitas. Maka di sini kita tulis I, sehingga nanti karena matriks Pauli sama dengan matriks involutory, maka hubungan dari setiap komponen matriks atau setiap komponen matriks Pauli ini adalah komponen matriks Paulinya. Maka hubungannya adalah yang pertama adalah sigma X dikali sigma Y sama dengan I sigma Z. Kedua adalah sigma X dikali sigma Z sama dengan min I
sigma Y. Yang ketiga adalah sigma Y dikali sigma Z sama dengan min I sigma Z. Yang keempat adalah sigma Y dikali sigma X sama dengan I sigma X. Kelima adalah sigma Z dikali sigma X sama dengan I sigma Y. Dan yang terakhir adalah sigma Z dikali sigma Y sama dengan min I sigma X. Nah, sebagai pembuktian teman-teman silakan kalikan ini semua jadi dengan nilai-nilainya seperti ini menggunakan perkalian matriks biasa. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang eksponensial vektor Pauli. Eksponensial vektor Pauli. Misalnya kita ambilkan sembarang vektor, yaitu misal sebagai contoh, misal vektor A sama dengan A entopi, dimana entopi sama dengan 1, sehingga dalam bentuk matriks spin Paulinya atau matriks sembarangnya yaitu vektor sigma sama dengan A sigma I. Dengan I di sini adalah matriks Pauli atau X, Y dan Z atau I. Nah, atau I sini dengan X, Y, Z atau I sama dengan 1, 2 dan 3. Nah, untuk pembuktiannya yaitu entopi vektor sigma dipangkatkan 2 sama dengan entopi kali entopi sigma dipangkatkan 2 sigma I sama dengan sigma I pangkat 2. Nah, misalnya misal I sama dengan 1, maka sigma I sama dengan sigma 1 sama dengan 1001 dipangkatkan 2 sama dengan 1001 dikali 1001 sama dengan 1001 sama dengan matriks identitas. Maka dalam bentuk umumnya dalam pernyataan matriks identitasnya, sehingga entopi sigma pangkat 2n tambah 1 sama dengan n dikali sigma pangkat 2n n dikali sigma sama dengan I kali n sigma. Lalu kita ingat deret Taylor itu di pangkat X sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga X dari X pangkat n per n faktorial, sehingga bentuk eksponensial dari deret Pauli adalah E pangkat IA dengan deret Pauli entopi sigma sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari IA n dikali sigma pangkat n per n faktorial. Ingat deret Taylor tadi, maka cos X sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat 2n per 2n faktorial min 1 pangkat n, dan sin X sama dengan
n sama dengan 0 sampai tak hingga dari x pangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial min 1 pangkat n pangkat genap pangkat ganjil. Jika kita hubungkan nilai cos x sin x ini pada bentuk eksponensial dari matriks Pauli, maka E pangkat IA dari matriks Pauli n sama dengan tak hingga dari E pangkat IA tak hingga dari sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari IA n dikali sigma pangkat 2n per 2n faktorial tambah I sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari A n sigma pangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial sama dengan, ini adalah matriks nyatanya, sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga A I pangkat 2n per 2n faktorial dikali n sigma pangkat 2n tambah I sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari A pangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial n tambah 1 faktorial per dari n pangkat 2n tambah 1. Dengan I pangkat 2n sama dengan 1 n pangkat 2n sama dengan I dan n sigma pangkat 2n tambah 1 sama dengan I n sigma. Nah, ini kita disusunkan sehingga didapat E pangkat IA dari X matriks Pauli sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga IA n sigma pangkat n per n faktorial sama dengan I isi matriks identitas sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari A pangkat n per 2n faktorial min 1 tambah I dikali n dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari A pangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial minus 1. Nah, kita dapat bahwa kita kembali ke Dere Taylor sehingga di sini ini adalah bentuk dari cos x atau pangkat genap dan ini adalah sin
X atau pangkat ganjil, sehingga E pangkat IA dari entropi sama dengan I cos X tambah I N sin X. Di sini X sama dengan A. Ini adalah bentuk umum dari persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial dari matriks Pauling spin. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal, yaitu sin KA, cos KA dan E pangkat KA. Ini tadi ada pemisalan, sehingga misalnya K sama dengan I dan A sama dengan A, maka KE pangkat KA dari entropi sama dengan I cos A tambah I N sigma sin A, sehingga yang pertama adalah mencari sin KA. Kita lihat persamaan ini, persamaan umum ini dan substitusikan persamaan umum ke sin KA sama dengan sin KA ini, maka E pangkat KA sama dengan I cos A tambah I N sigma sin A, sehingga sin KA di sini sama dengan sin I sin A N sigma sama dengan E pangkat KA kurang I cos A, dengan beberapa penurunan aljabar dan sifat-sifatnya, sehingga didapat nanti sin KA sama dengan sin K dot A. Itu yang kedua adalah mencari cos KA. Maka dengan mensubstitusikan persamaan ini, maka E pangkat KA sama dengan I cos A tambah I N sigma sin A, sehingga nanti didapat I cos A sama dengan E pangkat KA kurang I N sigma sin A. Nah, dengan penurunan aljabar dan sifat-sifatnya nanti, sehingga kita dapat cos KA sama dengan cos K dot A. Nah, sementara untuk yang ketiga tadi adalah E pangkat KA, yaitu sama dengan E pangkat IA, yaitu bentuk umum dari persamaan eksponensial matriks Pauli, yaitu I cos A tambah I N sigma sin A. Oke teman-teman, kita sudah membuktikannya dan mencari nilai dari sin KA, cos KA, dan E pangkat KA. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena saat ini kita masih dilanda dengan pandemi COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan secara teratur. Oke, see you the next time. Sampai jumpa dan terima kasih.